Deretan pemain abroad timnas Indonesia yang habis kontrak akhir musim ini, ada yang punya kans mentas di Liga 1. Mengulik 5 bek tengah timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini, dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Deretan pemain abroad timnas Indonesia yang habis kontrak akhir musim ini, ada yang punya kans mentas di Liga 1. PSSI resmi mengumumkan daftar 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Cina dan Jepang. Pengumuman tersebut disampaikan pada Minggu pagi, 18 Mei 2025 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda, termasuk Jai Itzes dan rekan-rekannya, akan memulai persiapan menjelang laga melawan Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dalam daftar pemanggilan ini, terdapat beberapa kejutan seperti masuknya kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama, serta kembalinya Asnawi Mangkualam ke skuad timnas Indonesia. Selain itu, Kevin Dix yang mengakhiri musim lebih awal karena cedera saat bermain untuk FC Copenhagen juga dipanggil. Dean James, yang baru pulih dari cedera dan menjadi bagian dari tim juara Piala KNVB bersama Go Ahead Eagles, juga masuk dalam daftar. Maes Hilgers kembali dipanggil setelah absen pada kemenangan kontra Bahrain akibat cedera. Yang menarik, deretan pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri sedang merasakan momen di mana kontrak mereka bersama tim masing-masing habis. Siapa saja mereka? Yuk tonton terus videonya untuk mengetahuinya. 1. Tom Haye. Tom Haye bermain sebanyak 29 laga bersama Almere City di Eredivisie musim 2024-2025. Dari total 29 laga tersebut, ia mempersembahkan 2 assist. Posisinya sebagai gelandang tidak tergantikan. Almere sendiri terdegradasi. Dengan fakta kontraknya habis, sudah saatnya Haye mencari tim lain. 2. Justin Hubner. Justin Hubner juga telah memastikan akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Saya akan meninggalkan klub dalam waktu dekat, ujar Hubner dalam akun Instagramnya. Sejak bergabung pada 2020, Hubner belum pernah bermain untuk tim utama Wolverhampton Wanderers. Pemain naturalisasi kelahiran Den Bosch, Belanda, pada 14 September 2003 itu, bermain untuk Wolverhampton Wanderers U18, U21, dan U23. 3. Jordi Amat. Kini kontrak Jordi Amat sudah memasuki masa akhir bersama tim papan atas Malaysia, JDT. Apabila merujuk kepada situs Transfermarkt, kerjasama antara kedua belah pihak bakal kedaluarsa pada 31 Mei 2025. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda yang mengarah ke perpanjangan kontrak. Berbagai rumor pun mulai bermunculan mengiringi akhir dari masa kerjasama ini. Jordi disebut-sebut bakal meninggalkan JDT dan melanjutkan karirnya di Indonesia. Namun, kabar ini masih kental dengan rumor. 4. Rafael Struijk. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk juga bakal habis kontrak bersama Brisbane Roar pada akhir musim ini. Tampaknya ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Pasalnya ia gagal menembus daftar susunan pemain, DSP, Brisbane Roar dalam 7 laga terakhir A-League, termasuk partai pamungkas melawan Central Coast Mariners. Setelah sempat mencuri perhatian di awal musim dengan gol debutnya, Struijk perlahan menghilang dari radar pelatih dan hanya mencatatkan 10 penampilan. 5. Kevin Dix. Dix menjadi pemain terakhir timnas Indonesia yang kontraknya habis pada Juni mendatang. Bedanya, Dix sudah menjatuhkan pilihan dengan menerima pinangan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Dix telah teken kontrak dengan Mönchengladbach hingga Juni 2030. Bek berusia 28 tahun itu meninggalkan FC Copenhagen yang telah 4 musim dibelanya. Mengulik 5 bek tengah timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
memanggil 32 pemain untuk 2 pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menantang tuan rumah timnas Jepang di Suita Football City Stadium, Suita. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Garuda masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dari 32 pemain timnas Indonesia, 5 diantaranya adalah bek tengah. Siapa saja? Jai Idzes. Sejak dinaturalisasi pada Maret 2025, Jai Idzes tidak tergantikan di lini belakang timnas Indonesia. Bek Venezia di Serie A 2024-2025 itu juga didapuk sebagai kapten Garuda. Idzes telah mencatatkan 11 penampilan untuk timnas Indonesia dengan 1 gol dan 2 kartu kuning. Dia tidak pernah absen membela Garuda kecuali di Piala AFF 2024. Maes Hilgers. Di tengah performanya yang sedang naik turun bersama FC Twente, Maes Hilgers tetap dipercaya Kluivert untuk masuk ke timnas Indonesia. Dia beberapa kali mengalami cedera di musim ini. Bersama Garuda, Hilgers baru tampil 3 kali dan 3 kali absen. Dia lebih dipilih Kluivert daripada Elkan Bagot, yang terus didorong sejumlah pihak untuk kembali ke timnas Indonesia. Rizky Ridho. Rizky Ridho menjadi satu-satunya bek tengah BRI Liga 1 2024-2025 yang dipercaya Kluivert ke timnas Indonesia. Secara kualitas, pemain Persija Jakarta itu memang pantas memperkuat Garuda. Sejak mencatatkan penampilan perdananya bersama timnas Indonesia, Ridho telah bermain 44 kali dengan 4 gol dan 2 kartu kuning. Di tengah banyaknya palang pintu diaspora, ia masih bisa bersaing. Justin Hubner. Status Justin Hubner memang hanya pemain tim level usia Wolverhampton Wanderers. Namun, bek berusia 21 tahun tersebut tetap bisa mempertahankan posisinya di timnas Indonesia, bahkan tidak tergantikan. Hubner sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang terbiasa berlaga dengan formasi 3 bek. Sebagai pesepak bola berkaki kidal, ia cocok sekali untuk dipasang sebagai bek tengah kiri. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi bek tengah paling senior di timnas Indonesia. Usianya telah 33 tahun. Namun, ia mempunyai pengalaman segudang dan kepemimpinan yang dibutuhkan timnas Indonesia. Belakangan, Jordi Amat mulai kehilangan tempat inti di timnas Indonesia seiring masifnya kedatangan bek naturalisasi lainnya. Dia selalu duduk di bangku cadangan dalam 3 laga terakhir Garuda.